Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh peserta Zoom dan live streaming yang pada pagi hari ini berkesempatan untuk mengikuti kami, yakni dari Satlantas Lombok Timur mengadakan 3B, Bincang Berkah Berkeselamatan untuk tahun 2021. Bersama saya, pangkatnya Bribka, namanya FI Dwi Puspa sebagai pemandu atau moderator pada pagi hari ini. Dalam rangka Operasi Keselamatan Rinjani 2021, jadi Satlantas Lombok Timur mengadakan bincang-bincang tentang keselamatan berlalu lintas di masa pandemi, yang pastinya seru, asik, dan akan membawa keberkahan di Jumat yang penuh. Yuk, baca yang dimana narasumber kami dan tak kalah oke pada pagi hari ini, dan pastinya nggak asing wajahnya, terutama yang sering mengikuti kegiatan kami di Facebook maupun di YouTube. Wajah-wajah narasumber kita ini sudah asing terlihat. Tahu siapa aja narasumber kita pada pagi ini? Narasumber kita yang pertama yaitu Ibu cantik kami, yaitu Ibu Kanit Presiden Polres Lombok Timur, yakni Ibu Ida Ayudina STRK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kanit, mohon maaf. Ibu Kanit yang sekarang mau jadi ibu guru ya? Oh iya, Ibu Kanit yang sesaat lagi akan menjadi ibu guru. Karena pesertanya ini banyak sekali mahasiswi dan mahasiswa sekolah-sekolah se-Kabupaten Lombok Timur, Ibu. Oh, keren banget. Generasi muda. Alhamdulillah. Selanjutnya juga tentunya nggak asing juga nih wajah beliau, yakni narasumber kami, Bapak Kanit Kamsel Polres Lombok Timur, Bapak Wahyu Hidayat berpangkat Aibtu. Jadi kita lambaikan dulu tangannya, di mana peserta-peserta Zoom-nya dinikmat. Apakah suara kami sangat terdengar di tempatnya? Alhamdulillah, terdengar jelas. Ada yang masih terlihat kurang jelas? Mungkin agak frekuensi yang diterima di sana mungkin agak sedikit terlambat, namun kami upayakan terdengar. Suaranya kurang jelas. Sudah ada yang komentar, yang host mohon aktifkan record. Baik, kami aktifkan. Suaranya kurang jelas. Sekarang kami tes kembali. Bagaimana frekuensi penerimaan suara kami? Apakah sudah terlihat atau terdengar jelas? Lambaikan tangan jika sudah. Oke. Baik. Ya. Jadi jika ada yang ingin disampaikan, bisa langsung tulis di chatnya, jadi biar bisa langsung kami baca di sini. Kami lanjutkan kembali acaranya. Jadi narasumber-narasumber kita ini hadir khusus untuk acara kita, yaitu Operasi Keselamatan Rinjani 2021. Namun tidak lupa, keselamatan berlalu lintas di masa pandemi itu tema utama kita. Jadi tidak melupakan masa pandeminya, atau yang bahasa kerennya mungkin adik-adik mahasiswi tahu, yakni COVID-19. Jadi bagaimana upaya kita Satlantas Lombok Timur dalam rangka menciptakan lalu lintas yang tertib berkeselamatan di masa pandemi atau COVID-19. Baik, berikut kita akan mempersilahkan atau memberikan pertanyaan kepada narasumber kita, yaitu Ibu Kanit terlebih dahulu. Bagaimana gambaran secara umum tentang masyarakat Kabupaten Lombok Timur dalam berlalu lintas? Mungkin pendapat Ibu Kanit seperti apa? Terima kasih, Mbak Esti. Jadi menurut saya gambaran masyarakat di Lombok Timur ini, kita ketahui bersama kan
jumlah penduduk di Lombok Timur ini paling banyak Nusa betul Tenggara sekali. Barat. Ada. Dan luas wilayahnya juga yang paling luas. Jadi dari kesadaran masyarakat memang sudah baik, tapi masih kurang. Kira-kira kurangnya apa? Jadi saya lihat di dalam kota saja ini, kesadaran masyarakat untuk menggunakan helm memang sudah ada, Mbak. Sudah ada. Tapi saat berboncengan, hanya satu yang menggunakan helm. Penumpangnya tidak, padahal di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 291 menyatakan bahwa pengendara maupun penumpang wajib menggunakan helm. Wajib menggunakan helm berstandar nasional Indonesia, karena helm itu kan untuk melindungi diri sendiri. Betul sekali. Kalau dari Pak Kanit bagaimana ini? Jadi Bisa digambarkan? berdasarkan fenomena yang terjadi seperti kata Bu Kanit tadi, masih banyak kita jumpai bentuk-bentuk pelanggaran. Bentuk-bentuk pelanggaran. Seperti tidak menggunakan helm, Tidak melawan arus, tidak melawan arus. ya, menerobos lampu merah. Menerobos lampu merah. Ya. Meskipun lampunya merah diterobos. Terobos ini nah bentuk kesadaran masyarakat yang Masih kurang. melalui media ini kita himbau. Kita melakukan himbauan, pencerahan bagaimana ke depan masyarakat bisa lebih sadar. Lebih tertib. Ini dalam rangka mengurangi angka kecelakaan yang masih tinggi, dan angka pelanggaran yang masih banyak. Nah, ini kami dari Satlantas, ya, kita semua bertanggung jawab mewujudkan bagaimana masyarakat itu tertib berlalu lintas di jalan. Tertib berlalu lintas, terutama kaum para milenial ini, karena masih kita lihat banyak anak muda terutama ya, bahkan anak-anak yang masih sudah mulai menggunakan sepeda motor di bawah umur. Di bawah umur. Ya. Siapa nih peserta Zoom yang menggunakan sepeda motor di bawah umur? Wah, ini dia nih, paling tepat. Jadi biasanya yang tinggal di desa seperti itu, anak SD saja sudah bisa naik motor. Anak SD sudah bisa pakai motor. Aduh, sungguh sangat tidak berkeselamatan. Ya. Banyak sekali juga ya kejadian-kejadian laka lantas terjadi di wilayah pedesaan. Di wilayah pedesaan. Apalagi sekarang fasilitas dan banyak sudah bagus, ya, terlena dengan tidak menggunakan standar keselamatan dalam berkendara. Betul sekali. Akhirnya terjadilah kecelakaan yang banyak sekali kita lihat bahwa akibat dari kecelakaan itu banyak. Jadi daerah rawan laka kita itu justru berada di desa-desa. Itulah kenapa kami mengundang seluruh generasi milenial se-Kabupaten Lombok Timur, mahasiswi-mahasiswi kami, mahasiswanya juga, bahwa mereka ini akan kita jadikan pelopor tertib berlalu lintas. Yang mana adik-adik inilah yang menjadi garda terdepan kami, yang berada di wilayah-wilayah atau di desa-desa. Mengingat rawan laka itu kebanyakan di desa. Bahkan kalau di kota seringkali satu yang menggunakan helm, penumpang tidak, Bapak ya. Sadar tapi kurang sadar. Tapi sebelumnya Mbak Evi, mereka ini masih calon mahasiswa-mahasiswi. Oh, calon mahasiswa. Jadi siswa dan siswi. Ya. Dan bahkan ada juga yang bercita-cita menjadi kami di sini. Oh iya. Jadi generasi-generasi yang mau menggapai cita-cita menjadi mahasiswa-mahasiswi, bahkan jadi polisi, silahkan untuk mulai dari sekarang memahami aturan-aturan, terutama aturan-aturan berlalu lintas. Kalau misalnya tema kita berlalu lintas, jadinya aturan-aturan berlalu lintas, dan juga aturan-aturan lainnya yang diatur di undang-undang. Berarti demi menggapai cita-cita, mulai dari sedini mungkin harus sadar dan menjaga diri, terutama dalam hal berlalu lintas. Karena menurut survei juga saya baca penyalur penyalur untuk meninggal dunia lah kita bilang terbanyak, salah satunya disebabkan oleh faktor dari kecelakaan. Jadi adik-adik yang ingin cita-citanya tercapai, apalagi yang polisi yang mengutamakan fisik, ataupun yang ingin menjadi profesor, insinyur, harus sedini mungkin berkeselamatan, menjaga diri agar bisa meraih cita-cita yang ingin digapai. Baik, itu tema yang pertama, pertanyaan yang pertama. Yang kedua, upaya Satlantas nih dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas itu bagaimana? Upaya dari Satlantas. Betul, upayanya.
seluruh anggota satuan lalu lintas, tidak hanya di unit Dikyasa, tapi semuanya memiliki tanggung jawab yang sama untuk mensosialisasikan aturan berlalu lintas. Jadi dari segala kalangan, dari siswa-siswi, anak SMA, SMP, dan dari masyarakat ke desa-desa, itu kita berusaha tiap harinya menyampaikan tentang aturan berlalu lintas. Iya, jadi kaitannya dengan itu. Jadi kami juga khususnya dari Dikyasa setiap hari sudah turun ke tengah-tengah masyarakat, memberikan himbauan melalui kegiatan penerangan keliling, bagaimana berlalu lintas yang baik, bagaimana tidak terjadinya pelanggaran lagi, bagaimana meminimalisir terjadinya laka lantas ataupun jumlah laka lantas. Berarti sudah banyak upaya yang sudah dilakukan oleh Satlantas, baik itu terjun langsung ataupun melalui penerangan keliling. Kemudian kami turun ke komunitas-komunitas proyek, sudah langsung. Ke sekolah-sekolah sudah banyak belum Bapak? Oke, sekolah-sekolah hampir sudah setiap hari ya. Setiap hari. Sebelum masa pandemi kami turun langsung. Turun langsung. Apa buktinya kalau Bapak tadi turun langsung ke sekolah-sekolah? Buktinya dari kemarin ada kegiatan, ya. Bapak Kanit ini saya dengar siapa kepala sekolah? Oh, siap. Ya. Oh, iya Ibu kepala sekolah. Jadi berapa sebenarnya nomor Bapak Ibu kepala sekolah di yang ada di hati saya aja mungkin sekitar 300-an. 300 kepala sekolah. Belum yang ada di otak saya langsung ini. Jadi belum saya masukin ke hati saya. Sungguh sangat luar biasa. Jadi isi handphone dari Bapak Kanit Kamsel kami ternyata sekarang kita bongkar nih. Itu isinya nomor-nomor sekolah-sekolah Kabupaten Lombok Timur. Semuanya. Aduh. Tapi alhamdulillah ya Bu Epi ya, kerjasama kami dengan sekolah-sekolah biasa. Sungguh sangat jadi luar biasa. interaksi kami, komunikasi kami sangat sinergi. Luar biasa. Kita kehangatan dalam berkomunikasi sehingga apapun yang kami programkan pihak sekolah mendukung. Pihak sekolah berterima kasih. Salut. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sekolah-sekolah yang sungguh sangat mendukung Satlantas Lombok Timur, khususnya Bapak Kanit Kamsel kami tidak sia-sia menyimpan begitu banyak nomor handphone yang ada di HP-nya. Jadi ini salah satu bentuk bukti nyata bahwa terlihat terpampang pada saat kita Zoom, di mana pesertanya banyak sekali dari siswa-siswi. Siswa-siswi Kabupaten Lombok Timur, ya, adik-adik generasi milenial kami. Kemudian, tapi juga ada tindak lanjutnya nih. Ya. Setelah sosialisasi selalu ada tindak lanjut. Ya, jadi sesuai dengan kegiatan yang kita lakukan, kami datang untuk memberikan himbauan supaya preventif melalui edukasi di bidang keselamatan berlalu lintas dan juga berkaitan dengan pandemi COVID-19. Jadi polisi itu ada tahap-tahapnya, Pak. Ada 3 tahap. Tahap yang pertama disebut tahap apa, Pak? Preventif. Jadi tahap pertama, jadi polisi itu nggak langsung ambil tindakan. Jadi tahap yang pertama sekali dilakukan adalah tahap preemptif. Kami datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan himbauan. Bukan hanya sekolah, tapi masyarakat secara umum ya. Masyarakat secara umum, khususnya kepada generasi kita yang tadi seperti katanya Mbak Evi atau katanya Bu Kanit bahwa anak-anak kita ini akan menggapai masa depannya. Kita dari kepolisian mempunyai tanggung jawab moral ya untuk mengawal mereka ini, mengingatkan mereka ini supaya mereka ini akan menjadi penerus kita. Betul sekali. Ya, jadi preemptif sudah dilaksanakan, termasuk melalui medsos Ibu ya, betul digalakkan sepertinya, di mana beliau ini adalah wajah-wajah beliau ini sangat tidak asing di medsos kami, baik itu lewat Instagram, Facebook, YouTube. Ayo, siapa yang nggak asing lagi melihat wajah-wajah beliau ini? Bahkan sampai film, video. Wah, beliau sampai menjadi pemain. Coba deh, tonton di YouTube-nya. Ada loh videonya yang beliau yang sungguh sangat luar biasa sampai terjun langsung untuk menghimbau. Seperti yang tadi kita bilang, itu adalah sasaran atau cara teknis kepolisian yang pertama, yaitu preemptif. Setelah preemptif ini apa selanjutnya? Laksanakan kegiatan preventif. Preventif ini seperti apa? Kita melaksanakan patroli laka, patroli wisata dan lain sebagainya. Untuk di sela-sela patroli tersebut kita tetap
memberikan himbauan atau arahan tentang aturan berkendara. Jadi sebagai bentuk kepedulian Polri, Bu. Betul. Sebagai bentuk kepedulian Polri. Jadi setelah dihimbau turun langsung Pak turun Hanif ya. langsung kepada masyarakat ya sebagai tindak lanjut daripada kegiatan Preemptif. Polisi itu sudah melakukan preemptif dan preventif. Preemptif himbauan, kemudian preventif ini berbentuk patroli yang beliau-beliau turun-turun langsung ke sekolah. Kemudian yang ketiga, kalau sudah yang dua ini nggak mempan, Pak Hanif dan Ibu Hanif, apa yang ketiga? Ini yang paling berat. Ini adalah ajang apes tidak apes. Apes tidak apes tuh, apes tidak apes. Kalau apesnya dia sudah tertib Katanya. Tapi saat lewat lupa pakai helm, Lupa. lupa pakai helm, lupa bawa SIM, lupa bawa STNK. Aduh, banyak lupa Ibu ya. Biasanya alasannya ketinggalan. Biasanya saya bawa gitu. Mau ke sini sebentar, Bu ya. Sini Mau ke dekat. sini dekat. Nah ini yang masih banyak fenomena. Akhirnya kemudian karena banyak yang lupa-lupa ini polisi mengambil tindakan yang seperti Untuk mengingatkan, jadi harus Mengingatkan. menilang. Melakukan penilangan. Ya. Jadi menilang itu tindakan ketiga setelah upaya-upaya sebelumnya dilakukan. Jadi karena yang ketiga ini masyarakat rata-rata seperti yang ibu-ibu dan Bapak Hanif kita bilang tadi banyak yang lupa, jadi polisinya kembali harus mengingatkan dengan memberikan surat tilang. Seperti itu adik-adik. Jadi tahap-tahapannya itu sudah dilakukan. Ya, sampai sejauh ini saya rasa adik-adik yang sudah mengikuti Zoom kita paling tidak sudah mengetahui bahwa polisi itu tidak langsung menilang, tidak, tapi melalui beberapa proses atau tahapan. Selanjutnya, Ibu Hanif dan Bapak Hanif, upaya kita sudah. Mungkin inovasi sekarang, inovasi yang berbeda dari yang lainnya yang ada di kita. Bisa Ibu Hanif jelaskan? karena sekarang sudah di era modern 4.0. 4.0. Bisa Sudah banyak dijelaskan? generasi Z, Gen Z. Gen Z. Oh, yang ini kayaknya Gen Z ya. Jadi anak-anak TK dan SD saja sudah bisa mengoperasikan HP berbasis Android. Handphone Android, para pengguna handphone Android. Jadi kita mengeluarkan inovasi yaitu Gemilotim. Gemilotim. Game Edukasi Milenial Lombok Timur. Gemilotim, Game Edukasi Milenial Lombok Timur. Jadi, Seperti apa itu? sekarang dia sudah tersedia di Play Store ya. Play Store. Di Android bisa di-download. Di situ ada berbagai macam aturan berlalu lintas tentang pertanyaan-pertanyaan yang bisa memberikan pemahaman lebih adik-adik yang mengakses game tersebut. Tapi berbentuknya game, jadi main game sambil meningkatkan edukasi tentang aturan berlalu lintas. Dan juga adik-adik yang sudah berumur 17 tahun ini yang mau membuat surat izin mengemudi tapi takut gagal dalam ujian, itu bisa juga sebagai alternatif untuk melatih diri sebelum ujian agar lebih percaya diri. Jadi saat ujian langsung bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Langsung bisa menjawab. Berarti sasarannya sudah tepat sekali ya. Jadi siswa-siswi kita yang saat ini sedang Zoom sudah sangat tepat bahwa game kita, inovasi kita adalah Gemilotim. Jadi dari sekarang, baik itu siswa kelas 1-2 bisa Ibu ya. Malah lebih lama, lebih bagus untuk latihan. Latihannya sudah dipersiapkan dari dini untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi aturan-aturan berlalu lintas mungkin sudah di luar kepala, tapi jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Jadi untuk adik-adik jangan lupa di-download ya. Namanya Gemilotim, bisa di-download melalui HP Android, Play Store. Tinggal diklik di Play Store dan diketik Gemilotim ya. Bagaimana tanggapan Bapak Hanif pada saat turun ke sekolah? Apakah sudah disampaikan inovasi kita ini? Sudah. Sudah ya. Sudah kami sosialisasikan kepada beberapa sekolah yang sudah kami kunjungi. Mudah-mudahan nggak lupa ya. Oh iya. Sekarang kita ingatkan dan kembali. mungkin nanti kalau ada yang berminat silakan. Ya. Nah,
kami kita kepolisian yang bukan netnya dengan tangan terbuka dalam rangka edukasi yang akhirnya nanti akan mewujudkan siswa atau sosok insan yang andal sudah siap untuk memperoleh surat izin mengemudi. Jadi adik-adik nggak perlu khawatir mengenai bagaimana sih cara kita harus mengikuti ujian SIM. Jadi dari Bapak Kanit dan Ibu Kanit kita ini atau dari Satlantas sudah mengemas inovasi yang sangat apik, sangat bagus, yaitu namanya Demilotim. Adik-adik tinggal ikuti di sana bagaimana caranya pelajari sedini mungkin tambah lebih bagus, ya. Jadi nggak kaget pada saat melakukan proses pembuatan SIM jika umurnya sudah bisa atau sudah memenuhi syarat. Ada juga selain inovasi itu. Oh, apa lagi? Kami melalui kegiatan-kegiatan beserta Bapak Kapolres yang memimpin kita. Bapak Kapolres. Bapak Kapolres kita, Kapolres Lombok Timur, yang memimpin kita beserta ataupun didampingi para tokoh agama dan alim ulama. Yang ikut menyuarakan bagaimana masyarakat itu tertib berlalu lintas melalui kegiatan UMA ataupun Jumat Perkara. Berarti giat kepolisian kita bertambah. Ya. Jadi sudah banyak di wilayah Kabupaten Lombok Timur ini dengan dipimpin oleh Bapak Kapolres kita turun. Ya, memberikan bergabung bersama masyarakat melakukan kegiatan keagamaan sekaligus memberikan edukasi himbauan ya. Sangat yang menjadi sangat penekanan sekali yaitu penggunaan knalpot racing ini. Knalpot racing. Ya, karena menurut beberapa masukan yang kami terima ini sangat mengganggu terutama jam-jam pada saat pelaksanaan ibadah. Ini. Jadi kita dengar bocorannya bahwa dari kegiatan Satlantas mengadakan PUMA yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Lombok Timur. PUMA ini untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Jadi begitu beliau sholat Jumat dulu, Bapak Kanit ya. Jadi beliau sholat Jumat bersama-sama di setiap desa, masjid-masjid di desa. Kemudian setelah beliau sholat, beliau akan melakukan giat-giat sosial juga, memberikan kegiatan sosial, ditambah lagi mendengarkan keluh kesah daripada masyarakat pada saat proses kegiatan tersebut. Itulah yang menjadi masukan bagi kami Satlantas ataupun Polres Lombok Timur untuk mengambil mengambil langkah selanjutnya seperti apa. Contohnya kemarin racing, sempat disebut racing ya. Ini menjadi penekanan. Langsung Bapak Kapolres Lombok Timur menurunkan anggota-anggotanya untuk menghunting knalpot racing. Jadi berawal dari pengaduan masyarakat, keluh kesah masyarakat terkait racing, sehingga Bapak Kapolres Lombok Timur menurunkan anggotanya untuk mencari masyarakat atau para pengendara yang masih menggunakan knalpot racing. Jadi sungguh sangat inovasi kegiatan kepolisian yang sangat menguntungkan kedua belah pihak, saya rasa. Jadi polisi bisa mengamankan, masyarakat bisa merasa teramankan. Seperti itu kayaknya. Semua kegiatan bisa terlaksanakan atau merasa aman. Ada, betul sekali. Kalau sudah masyarakat merasa aman, ini pun merasa nyaman. Tugas yang kita laksanakan sudah kita tunaikan. Ya, atas pengaduan masyarakat. Semoga apa yang kita laksanakan khususnya dari kepolisian Lombok Timur dan Satlantas khususnya bisa memberikan manfaat yang sangat berguna bagi masyarakat dalam segala lini kehidupan. Terus kayaknya ada sedikit bocoran selain Demilotim, kemudian PUMA, kayaknya ada program Satlantas terbaru yang digalakkan. Terlihat itu apa ya, bukan yang kemarin mahasiswi kita yang salah satu perwakilan dari sekolah-sekolah ini yang datang ke tempat kita itu apa Ibu ya? Jadi sebenarnya inovasi di Satwa Lalu Lintas itu banyak. Mungkin bisa dilihat di Instagram kami. Instagram. Nah, tapi ada kegiatan kemarin yang membuat saya
merasa sangat bangga terhadap generasi-generasi saat ini, yaitu kegiatan lomba pidato berkeselamatan, keselamatan berlalu lintas ya. Lomba pidato. Ya, baru di pengumumannya memang sangat mendadak, tapi persiapan dari adik-adik ini sudah sangat luar biasa dan bisa ya bisa suaranya ada melihat dan menyaksikan adik-adik melaksanakan pidato dari hari Selasa kemarin ya, Selasa, Rabu dan Kamis. Sudah 3 hari. Berjalan. Dan semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi partisipasi dari adik-adik SMA maupun nanti kita buat lagi yang dari SMP mungkin. SMP. Dan besok akan ada pengumuman juara dari Lombok Timur yang akan diseleksi kembali. Di Polda. Jadi setelah dari Polda diseleksi nanti bisa ditentukan juaranya. Semoga dari Lombok Timur inilah yang menjadi juara untuk lanjut ke tingkat berikutnya. Oh, jadi lomba pidato. Ya, itu lomba pidatonya bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, okelah, bisa lah saya maklumi. Yang bahasa Arab ini apakah sekolah umum saja atau apakah sekolah yang memang apa istilahnya berbasis agama atau ada sekolah umum yang mengikuti bahasa Arabnya? Jadi bukannya kemarin kita kan sudah melihat ya, bahkan sekolah pun mengikuti. Jadi inilah luar biasanya. Ya, kita tidak menyangka bahwa pengetahuan anak-anak itu khususnya tentang bahasa Arab. Yang kata Mbak Evi mungkinnya gitu ya. Iya. Jadi ternyata mereka luar biasa. Bisa. Di luar sekolah yang berbasis agama pun. Sungguh luar biasa. Ya, tapi bukan hanya itu, secara umum ya saya gambarkan bahwa seperti kata Ibu Kanis tadi bahwa ini waktunya sangat singkat. Tapi seiring berjalannya lomba pidato itu kita mendengarkan bahwa sekolah mampu sangat mampu ya. Salah satu di antara peserta Zoom sangat tadi mampu menyampaikan isi materi yang berkaitan dengan data, upaya-upaya pencegahan kecelakaan, menyampaikan faktor-faktor penyebab kecelakaan. Ini kayaknya terharu sampai cara bahasa Arab, bahasa ya? Arab dan bahasa Indonesia yang kita pahami bahasa Indonesia, jadi ya itu kita bisa mengerti. Artinya waktu yang sangat sempit ini, ternyata di masing-masing sekolah itu masih banyak generasi sekolah kita yang sudah memiliki pengetahuan tentang bagaimana berlalu lintas yang baik dan benar. Itu intinya. Jadi generasi milenial saat ini patut diacungi jempol oleh Bapak dan Ibu Kanit kami terutama. Terbukti dengan adanya lomba pidato, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab, baik itu sekolah yang memang sudah berbasis agama maupun yang umum, bisa ternyata dilakukan. Jadi sungguh sangat luar biasa. Apresiasi yang kita terima juga sangat luar biasa. Dukungan dari sekolah-sekolah, terutama yang di Kabupaten Lombok Timur ini, sungguh sangat bagus. Alhamdulillah kami sampaikan. Berarti tidak lepas dari jasa-jasa dari Bapak dan Ibu-ibu yang ada di sini ya, yang nggak habis-habisnya turun, baik itu melalui langsung, medsos, wah sungguh sangat luar biasa. Terbukti, terlihat hasilnya. Dan kegiatan ini pun juga karena antusias kami kemarin mendengar adik-adik, jadi kita akan buatkan kegiatan ini guna untuk menambahkan wawasan tentang aturan berlalu lintas, untuk mempersiapkan para juara besok yang akan kami umumkan untuk diseleksi lagi di tingkat Polda. Sampai kita mengundang tokoh agama dari Kabupaten Lombok Timur. Kita akan memohon doa dan bimbingan arahan mengenai aturan berlalu lintas. Sampai menghadirkan khusus memintakan doa loh untuk adik-adik yang kemarin mengikuti lomba pidato yang kami adakan. Siapa boleh bocorannya nggak Ibu? Bintang tamu yang sungguh sangat luar biasa yang akan memberikan doa kita ini. Atau nanti kita atau nanti kita berikan rujukan di
Di akhirnya, dan nanti adik-adik di sini jangan sampai kelewatan. Jangan ada yang meninggalkan Zoom ya. Karena setelah ada tokoh agama, ada lagi tokoh di Nusa Tenggara Barat yang akan kita hadirkan. Udah naik lagi. Dan Tokoh naik lagi. Sungguh sangat luar biasa sekali hajatan doanya ya, nggak nanggung-nanggung minta doanya ini. Khusus menghadirkan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang wow tentunya. Sungguh sangat luar biasa sekali. Sekarang kita akan terhubung dengan, baru saja kita sebut Ibu ya, bahwa salah satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak kita, Bapak Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi, LCMA, Gubernur NTB periode 2008 dan 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Tuan Guru. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Jadi dari kami, Bapak Tuan Guru, kami memohon doa. Ya. Nah, jadi di sini ada generasi kami yang kemarin mengikuti lomba pidato. Di situ antusias adik-adik SMA di Lombok Timur ini sangat baik, dan wawasan tentang berlalu lintasnya juga sudah cukup baik. Jadi kami di sini memohon doa dan bimbingan dari Bapak Tuan Guru untuk menyemangati adik-adik kami yang akan mengikuti seleksi di tingkat Polda. Betul sekali. Kami persilahkan kepada Bapak Tuan Guru Kiai Haji Tuan Guru Baja Muhammad Zainul Majdi LCMA untuk memberikan doa dan semangat kepada seluruh peserta Zoom ini. Kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera juga untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberi kepada kita kesehatan dan keafiatan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Pertama, ya tentu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas kesempatan, atas karunia, kesehatan. Dan saya saksikan juga di sini rekan-rekan dari Polres Lombok Timur ya. Kemudian juga dari anak-anak generasi milenial, generasi muda, santri-santri. Ya, saya lihat ada banyak yang hadir di sini. Termasuk juga tentu seluruh yang hadir pada kesempatan silaturahim virtual pada pagi hari ini. Pertama, setelah syukur kepada Allah, saya ingin menyampaikan apresiasi ya, yang tulus, apresiasi yang tinggi kepada jajaran Polres Lombok Timur ya. Tentu di bawah bimbingan Bapak Kapolda, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Kapolres ya, Bapak AKBP Timbul ya, Bapak Timbul ya, Bapak Kasat juga, Kasat Lantas, dan seluruh rekan-rekan yang bertugas di Polres Lombok Timur. Ya, doa saya dan doa kita semua ya kepada Bapak Ibu, kepada saudara-saudari kita, para anggota kepolisian Republik Indonesia dimanapun berada. Ya, doa kita semoga selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya saya ingin menyampaikan apresiasi yang khusus terhadap
bagi saya sebagai seorang anggota masyarakat, sesungguhnya salah satu kepolisian kita itu terus-menerus lebih dekat lagi kepada masyarakat. Terus-menerus menjangkau masyarakat dengan program-program yang memang membawa kebaikan untuk masyarakat. Dan tentu salah satu program yang sangat penting adalah apa yang dilaksanakan pada hari ini, yaitu kampanye kita semua. Jadi saya katakan kampanye kita semua karena ini untuk kepentingan kita semua. Jadi kalau ada kegiatan kepolisian seperti ini, bapak-bapak dan ibu polisi, kepentingan keselamatan kita semua, untuk kebaikan kita semua, untuk perlindungan kita semua. Nah, jadi kegiatan seperti ini memang inilah yang teman-teman dari kepolisian terus-menerus menyapa masyarakat, baik secara langsung maupun melalui program-program seperti ini. Dan secara khusus saya ingin sampaikan kepada kita semua, apalagi di sini banyak anak-anak muda, banyak santri-santriwati. Kalau dulu pada waktu saya menjadi santri tahun 90-an itu, kita menjadi biasanya kita pada usia-usia saya seperti itu jarang yang bawa mobil atau bawa sepeda motor ya. Jadi hanya menggunakan jalan, fasilitas publik itu sebagai pengguna, katakanlah pengguna pasif ya, tidak membawa mobil tapi menjadi penumpang. Tapi kalau sekarang saya lihat semakin banyak anak-anak muda kita yang bawa mobil sendiri ya, bawa sepeda motor sendiri, menjadi pengguna aktif ya di jalan raya. Nah, karena itu saya betul-betul berharap ya kepada kita semua, apalagi di sini banyak santri-santri ya, ananda, kalau bahasanya itu tulab tolibat ya, para santri dan santriwati. Saya berharap betul kepada para santri semua untuk menjadi pionir ya, para pelajar semua untuk menjadi pionir untuk mengkampanyekan ya, penggunaan jalan raya yang bertanggung jawab. Karena apa? Karena memang kalau di dalam pandangan Islam ya, itu jalan raya itu adalah fasilitas publik ya. Artinya apa? Artinya itu adalah milik bersama. Karena itu semua yang menggunakannya harus menggunakannya dengan tanggung jawab ya. Karena ketika kita menggunakan jalan raya itu tidak dengan tanggung jawab, maka itu bisa membawa potensi bahaya. Tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk pengguna jalan yang lain. Nah, kita harus ingat dalam kaidah yang diajarkan ya di dalam di dalam Islam itu la dharar wa la dirar. Tidak boleh kita membawa kemudaratan untuk diri kita, apalagi juga membawa kemudaratan untuk orang lain. Nah, karena itu saya minta kita semua, mari menggunakan fasilitas jalan raya, ya, seluruh fasilitas berlalu lintas yang disiapkan dan disediakan oleh negara, itu dengan sikap yang bertanggung jawab. Karena apa? Karena sekali lagi itu adalah milik kita semua, tanggung jawab kita semua. Tidak hanya menggunakannya, tapi juga untuk menjaga dan merawatnya. Oleh karena itu saya berharap jangan lagi ya kalau misalnya di tengah jalan ya, saya banyak menyaksikan anak-anak muda ya, bajang-bajang atau dedare ya, yang laki maupun yang perempuan itu banyak yang tidak pakai helm ya. Banyak yang tidak pakai helm ya. Padahal helm itu sangat penting ya untuk mengantisipasi kecelakaan. Yang namanya kecelakaan itu kita tidak pernah tahu. Kadang-kadang kita berkendara dengan baik, tapi yang di belakang kita tiba-tiba misalnya nyeruduk, misalnya menabrak.
Kita tidak pernah tahu. Karena itu istilah dari orang tua kita dulu, sedia payung sebelum hujan. Jadi mengantisipasi sesuatu yang tidak baik itu dengan menyiapkan diri sebaik-baiknya, salah satunya dengan menggunakan helm ya, sesuai dengan standar yang ada. Kemudian juga mengetahui peraturan yang ada. Jadi jangan kita menggunakan sesuatu yang tidak kita ketahui cara menggunakannya. Jangan menggunakan jalan raya kalau kita tidak tahu ya, cara menggunakan jalan raya itu dengan baik. Nah, ini penting ya, kita semua, khususnya anak-anak muda ya, Ananda semua yang masa depannya masih sangat panjang ya, kan masih menjadi pelajar ya, masih panjang masa depannya ya. Kita ingin bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang kuat, dan salah satu yang akan membuat bangsa kita kuat adalah kalau anak-anak mudanya itu sehat lahir dan batin. Ya, karena itu saya berharap betul agar seluruh pedoman-pedoman yang ada itu diikuti, ya, diikuti dengan baik, ya. Dan saya berharap juga, saya minta ya kepada anak-anak yang ingin untuk katakanlah mengendarai kendaraan di jalan raya, mendapat, saya yakin kepolisian juga tidak persulit itu sekarang. Saya menjadi saksi ya bahwa proses mengurus surat izin mengemudi dan hal-hal yang tugas-tugas kepolisian itu ternyata sekarang jauh lebih mudah, ya, lebih efisien, ya, tidak butuh waktu lama, sudah dapat diselesaikan. Nah, ini juga kepada adik-adik, kepada Ananda semua, untuk jangan takut, ya, jangan segan, ya, untuk menghubungi kepolisian kalau memang ada ya hal-hal yang terkait dengan pelayanan kepolisian yang adik-adik. Nah, ini yang dapat saya sampaikan ya kepada kita semua ya, karena saya juga pernah menjadi, terus terang saya ini pernah menjadi korban dulu ya ketika saya belajar di Kairo. Ya, saya pernah ditabrak dulu tuh di Kairo. Ditabrak oleh seorang yang menggunakan mobil yang datang dari satu arah, tiba-tiba dia datang dari arah berlawan, ditabrak. Saya sempat sakit, ya. Sempat sakit sampai lebih dari satu. Kalau kita tidak mengikuti peraturan lalu lintas, kita bisa mencelakai orang lain. Dan kita tidak mau menjadi orang yang mencelakai orang lain, karena itu semua ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Sukses untuk Polres Lombok Timur, sukses untuk semua anggota kepolisian, ya, Pak Kasatnya, Pak Kapolresnya, membawa manfaat untuk masyarakat banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita maju foto bersama. Bisa. Mohon izin Bapak Tuan Guru Bajang, izin kita bisa bersama dengan adik-adik dengan model galeri. Jadi adik-adik silakan dinyalakan kameranya. Silakan adik-adik dinyalakan kameranya. Kita akan berfoto bersama dengan bintang tamu atau narasumber utama kita di sini, yaitu Bapak Tuan Guru Bajang. Silakan dinyalakan kameranya, adik-adik. Sudah mulai terlihat, sudah menyalakan kamera, beberapa menyalakan kamera. Kita akan melakukan sesi foto bersama dengan Bapak Tuan Guru TGB yang sungguh sangat melegenda di Lombok Timur kalau menurut saya juga nih. Ya, baik, terlihat
beberapa sudah menyalakan kamera. Kami minta waktu sebentar kepada Bapak Tuan Guru sembari menanti peserta Zoom kita untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Sekali lagi kepada peserta Zoom meeting untuk mengaktifkan atau menghidupkan kameranya, karena kita akan melakukan foto bersama. Baik, SMA 1 Pringgabaya sudah mengaktifkan kamera. Manslotin. Silakan dari SMK 2 Selong. Ya, SMK 2 Selong untuk menghidupkan, menghatikan. SMK ada. Ya, terlihat sudah. SMK 2 Selong juga. MA Negeri Insan. SMK 2 Selong. Pringgabaya, silahkan aktifkan kameranya agar kita melaksanakan foto bersama dengan Bapak PDB. Ya. Kita angkat jempol. Nggak jelas. Ya, Edi, bisa jempolnya diangkat seperti ini. Ya, jempol. Nah, seperti ini. Satu, dua, Ya. tiga. Satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih banyak kami aturkan kepada Bapak Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi LCMA, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Terima periode kasih. 8 2018. Semoga beliau berkenan kembali untuk acara-acara kita di lain-lain hari dan di lain-lain. Ya. Semoga Bapak Tuan Guru sehat selalu, panjang umur, dan semakin Terima kasih. Terima kasih. Ya, salam untuk semua teman-teman di kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali masukan penekanan-penekanan beliau ini. Jadi dari beberapa yang saya rangkum itu, justru yang sedikit tapi sangat mengena bahwa bangsa kuat kalau anak muda sehat lahir dan batin. Tuh, jadi untuk siswa dan siswi kita harus menjaga kesehatan. Salah satunya adalah dengan cara menjaga diri agar berkendara dengan selamat, ya, biar mencapai cita-cita dengan sukses dan sehat tentunya. Baik, sepertinya tadi Ibu Kanek sempat memberikan bocorannya bahwa ada salah satu narasumber kita yang khusus kita undang, yaitu dari tokoh agama juga, ya. Oke, bisa sedikit bocorannya itu siapa nih yang diundang untuk kegiatan kita pada pagi hari ini? Beliau ini banyak sekali. Banyak sekali jabatannya. Aduh, Jadi saya bingung mau menjawab yang mana. banyak sekali jabatannya Ibu ya. Kita berbincang-bincang sebentar. Berbincang. Baik, berarti kita akan mempersilahkan kepada narasumber kita untuk bergabung bersama kita. Yakni kepada beliau kami persilahkan untuk bergabung bersama kami. Nanti saya pergi. Berikut kita akan
Ada yang keluar gitu. Sudah terlihat. Baik, sekarang telah hadir bersama kami yaitu salah satu tokoh agama kita di Kabupaten Lombok Timur, yakni panutan kami tentunya Bapak Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi, MALC, selaku Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI, dan tentunya masih banyak sekali gelar beliau ya yang ada. Saya lihat tadi saya buka profilnya sedikit banyak sekali, Bapak. Jadi kami ambil yang paling singkat, beliau adalah selaku Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI. Anggotanya, kata beliau, rendah beliaunya. Bagaimana kabarnya Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sehat selalu Bapak. Kami ucapkan terima kasih telah hadir selaku narasumber kami pada pagi hari ini. Saya yang justru berterima kasih atas kepercayaannya bisa mengisi acara yang sangat berkah ini, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi di Jumat yang penuh barokah, bikin Bapak ya. Jadi 3B, bincang berkah berkah. Cuma saya pikir sebenarnya ketika sudah guru kita Tuan Guru Majang sudah berbicara, saya prinsipnya yang lain diam saja lah. Oh, kayaknya kurang lengkap ya. Tidak perlu lagi kurang beliau. Lengkap. Enggak, maksudnya kalau beliau sudah berbicara, yang lain cukup diam gitu. Nggak perlu lagi berbicara sebetulnya. Saya mikirnya beliau sudah cukup. Jadi kalau Bapak TGB tadi itu adalah tamu undangan yang edisi terbatas gitu ya, sangat terbatas. Nah sekarang harus dilengkapi kembali. Nampaknya beliau juga ini dalam perjalanan ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau selamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi narasumber kita sekarang telah hadir. Kita akan sedikit memberikan atau kita berdoa dulu Ibu. Kita minta doa untuk adik-adik semua siswi kita yang sedang mengikuti lomba ya untuk tingkat Polda Indonesia. Jadi kami mohon doanya dulu, kami persilakan. Ya, kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita yang sudah berjuang dalam turut berkontribusi mewujudkan ketertiban dan keamanan di daerah kita ini melalui berbagai media antara lain juga pidato, edukasi yang religius seperti perlombaan-perlombaan yang telah diselenggarakan ini. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan kesuksesan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segala cita-citanya tercapai. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi segala doa harapan semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat buat adik-adik para peserta lomba kita yang telah ikut juga hadir pada Zoom kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, jangan pesimis, selalu optimis, yakin pada diri sendiri bisa. Kemudian Bapak Tuan Guru, kita ada sedikit bincang-bincang nih, kita ada sedikit pertanyaan kepada Bapak Tuan Guru. Mengingat sekarang ini ada sebagian masyarakat yang menjadikan agama sebagai kepatuhan, namun tidak patuh terhadap aturan. Hal seperti ini bagaimana menurut Bapak Tuan? Iya, sebenarnya cukup memprihatinkan ya, karena di negara Indonesia ini pada umumnya negara yang mayoritasnya Muslim ya. Muslim. Seharusnya jangan terjadi seperti itu. Apalagi apabila misalnya itu bersumber atau muncul sikap-sikap yang memprihatinkan itu dari orang yang Muslim. Kenapa saya katakan demikian? Agama Islam itu dari kata nama Islam itu punya akar kata dari kata salam yang artinya keselamatan. Sehingga agama Islam bisa juga dimaknai dengan agama yang menyelamatkan. Nah, kalau kita kaji lebih dalam tentang visi prioritas agama atau hukum Islam diturunkan oleh Allah di muka bumi ini, itu ada 5 visi utama. Di antaranya di situ adalah hifdzun nafs, yaitu keselamatan jiwa. Bahkan lebih Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang,
Lima ada urusnya untuk apa kamu diutus wahai Muhammad? Ada seorang bertanya kepada Nabi. Beliau menjawab, pertama itu untuk soal arham, yaitu untuk menyambung silaturahmi. Yang kedua adalah perhakkan jiwa. Aku diutus tujuannya untuk diselamatkannya jiwa manusia. Yang ketiga wa antu aman as-subul, agar jalan-jalan menjadi aman, menjadi tertib, lalu lintas menjadi tertib dan aman. Itu jawaban Nabi langsung. Yang keempat wa antu kasrul asnam, dihancurkannya kesyirikan, kekufuran. Baru yang terakhir wa Allah, yaitu agar kita dapat beribadah kepada Allah dengan baik. Jika kita perhatikan urutannya itu beribadah kepada Allah ternyata di akhir. Jadi yang didahulukan disebut kamu setuju beberapa kata jalan lintas tertibkan, keamanan dipelihara dan seterusnya. Oleh karena itu sebagai seseorang yang disebutkan mengedepankan agama sebagai kepatuhan, harusnya bersyukur karena percaya tidak percaya. Satlantas ini adalah perangkat yang merupakan anugerah dari Allah yang harus kita syukuri, yang mana visinya adalah menunjukkan apa yang telah menjadi visi agama Islam itu sendiri. Jadi harus kita syukuri dan harus kita patuhi karena Allah sendiri memerintahkan itu baik secara langsung maupun secara tidak langsung, ketika Allah mengatakan wa atii'u Allah wa Rasul wa ulil amri minkum. Kita disuruh mentaati pemerintah, di mana pemerintahnya tidak mungkin membuat peraturan tanpa mengacu kepada kemaslahatan rakyat. Sedari dulu lalu lintas itu sudah ada. Di zaman Nabi saja, walaupun tidak seperti yang secanggih sekarang dan seperti sekarang ya serasi sekarang. Kalau kita buka kajian-kajian agama itu ada namanya mahram, ketika berupa keluar terus adil sebagai mahram katanya. Itu saja mengandung nilai-nilai berkeselamatan. Kenapa itu diajarkan oleh agama? Supaya terjamin keselamatannya seseorang yang sedang keluar atau berkendaraan. Lebih kurang seperti itu. Sehingga sesungguhnya yang harus kita sadari bahwa mematuhi peraturan lalu lintas itu sesungguhnya tidak kurang, tidak lebih, tidak lain, tidak bukan adalah mentaati peraturan atau ajaran agama Islam dan bernilai ibadah luar biasa. Jadi sesungguhnya percaya tidak percaya pakai helm itu ada nilai ibadahnya, bisa tercatat pahala. Ya, kita pakai sabuk pengaman, kita berhenti ketika lampu merah, itu jangan kira malaikat sebelah kanan nggak dapat pahala. Lebih-lebih apabila kita niatkan untuk mentaati perintah Allah, di mana Allah ini Subhanahu wa taala tujuannya menurunkan hukum Islam itu untuk keselamatan kita bersama. Dan Allah pula yang menakdirkan adanya lantas, adanya kepolisian dan lain sebagainya demi kemaslahatan kita. Betul sekali. Jadi harus bijak sekarang ini Bapak Tuan Guru ya. Jadi jangan sedikit-sedikit mengatasnamakan atau mentang-mentangkan agama ya sebagai bentuk kepatuhan. Jadi kami beberapa kali pada saat rawan pagi ataupun pada saat razia, banyaknya para pengendara yang lebih menggunakan peci daripada menggunakan helm sebagai bentuk keselamatan diri sendiri. Kemudian pada saat ya, jadi harus digunakan pada saat mungkin Mbak saya atau pada saat dia tidak di jalan raya, gitu ya, harus bijak, harus menempatkan pada tempatnya. Dia harus paham bahwa yang menyuruh sesungguhnya yang menyuruh pakai helm itu walaupun kasat matanya adalah polisi, tapi hakikatnya yang menyuruh Allah, Tuhan, agama yang menyuruh. Kenapa? Secara tidak langsung ketika Allah atau agama memerintahkan patuhi pemerintah, patuhi ulil amri, patuhi pihak-pihak dalam melindungi kita sebagai rakyat Indonesia. Ketika Allah memerintahkan taati itu, patuhi itu otomatis sinkron dengan semua turunannya termasuk peraturan yang kita. Jadi ketika Bapak pakai peci atau saudara-saudari yang pakai peci dengan alasan itu, justru Anda sesungguhnya melanggar perintah Allah. Jadi melanggar perintah Allah, atau melanggar peraturan lalu lintas.
Tuh adik-adik ya, jadi harus disimak, tidak mengkambing hitamkan agama di balik ketidakpatuhan seperti itu. Kemudian sedikit kita membahas tadi Bapak TGB sempat menyatakan bahwa kita di jalan raya harus bertanggung jawab, karena kalau nggak tanggung jawab itu bisa berbahaya dan tidak boleh membawa kemudaratan untuk diri sendiri, apalagi untuk orang lain. Jadi sungguh sangat pesan yang singkat namun bermakna banyak, Bapak ya, dari pesan-pesan yang tadi disampaikan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yakni seberapa penting kita berdoa sebelum berkendara. Jadi mengingat budaya berdoa saat ini sudah mulai luntur sepertinya, Bapak Tuan Guru. Karena jika sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, maka para pengendara pastinya akan mengutamakan keselamatan. Bagaimana menurut Bapak Tuan Guru? Iya betul. Jadi memang cukup disayangkan kalau memang luntur ya. Iya. Karena doa ini setahu saya itu diajarkan sedari usia dini oleh guru-guru kita di sekolah. Betul sekali. Bahkan sejak TK itu sudah diajarkan doa makan. Kita tes. Ayo kita tes. Mungkin dari adik-adik SMA 1 Pringgabaya deh. Coba dulu. Satu yang menjawab doa pada saat akan berkendara. Ayo, ada yang bisa jawab nggak nih? Silakan mode-modenya dihidupkan. Untuk diketahui anak saya ketika masih TK sudah hafal. TK sudah hafal? Kita coba. Ayo, kita coba untuk adik-adik kita. SMA 1 Pringgabaya dipersilakan. Ada yang bisa menjawab doa pada saat sebelum berkendara. Pada saat akan berkendara. Ayo, apa doanya nih? Tuh kan? Ayo, mode-nya bisa dihidupkan. Ya. Nggak boleh nyontek ya? Nggak boleh nyontek. Frekuensinya harus kita menunggu loadingnya. Oh, loadingnya. Sama beramai-ramai juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa satu orang kita kasih hadiah. Nanti Pak Kanit Kamsel yang dulu. Saya kasih hadiah juga. Oh. Ya, hadiahnya sangat berharga. Ada hadiah. Berupa doa. Doa. Apa sesuatu yang paling berharga bukanlah hadiah, namun doa. Adik-adik jangan lupa. Ayo mulai. Harus sabar, harus sabar. Ya, kita sabar. Setia menunggu. Kami persilakan. Atau menyerah? Kita. Man satu lombok. Saya Bu. Persimaman satu lombok timur. Persimaman satu lombok timur. Oke, kita buka man 1. Pringgabaya sepertinya suaranya masih agak trouble. Ya. Ambil kembali. Ya, oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrisana wa inna Rabbana lamu qalibun. Betul. Betul Bapak Tuan Guru. Iya, nilainya 90. Kasih tahu sama temannya soalnya akhirnya. Kita tes lagi. Terima kasih kami sampaikan kepada Mansa Lombok Timur untuk mungkin ada yang lebih pas dari sekolah yang lain. Kita coba kembali untuk sekolah yang bersedia untuk membaca doa pada saat akan berkendara. Kita tes kembali. Bu, ada hadiah. Nanti Kanit Kamsel dan khusus doa dari Bapak Tuan Guru kita. Sebutkan namanya. Siapa namanya? Jangan kemana-mana. Zilpana. Zilpana. Oh, khususan berarti Zilpana ya. Iya, saya doakan mudah-mudahan besok menjadi wanita berguna bagi kita.
Kan tuh, tahu Di sekolah yang akan ingin menjawab doa pada saat sebelum berkendara. Ada. Kalau tidak ada ya. SMA Sakra, Surabaya, Bismillah. Sakra, Selong, dan SMK Selong, kami persilakan ada yang bisa membaca doa pada saat sebelum berkendara. Baik, sepertinya ini agak terhalang oleh koneksi atau frekuensi yang lambat. Tapi Bapak, biasanya kalau saya membaca doa, tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nggak keluar rumah itu, Bu. Oh iya, masih coba deh. Itu kayaknya doa standar, Pak Ustadz ya. Sebetulnya tidak masalah ya. Tidak masalah Inti ya. daripada doa di sini kita intinya adalah kesadaran kita. Bahwasanya segala-gala yang kita jalani dan kita lewati di dunia ini adalah semata-mata anugerah dari Allah. Semua harus kendaraan yang kita gunakan dengan segala kemudahan yang telah kita nikmati itu tidak lain tidak bukan adalah nikmat besar dari Allah yang harus kita selalu ingat dan syukuri. Dan apabila kesadaran itu ada, maka otomatis kita dalam melaksanakan segala aktivitas kita itu kita bergantung sepenuhnya kepada yang maha kuasa, yang maha menentukan segalanya, yang maha kasih sayang. Dengan segala banyak dosa kita diberikan kemudahan. Bagaimana dengan apabila kita selalu taat kepadanya? Kalau yang berdosa tidak diabaikan oleh Sang Pencipta, apalagi yang selalu taat kepadanya. Selalu diberikan kemudahan yang berlipat ganda dalam berbagai permasalahan problematika kehidupan. Intinya adalah kita doa itu di situ. Nah, ada pun mengenai redaksi dan lain sebagainya, memang ada dalam banyak riwayat ada doa khusus ketika yang dibaca oleh Nabi ketika seperti misalnya yang Mbak Evi baca tadi itu kalau tidak salah doa yang dibaca Nabi ketika keluar rumah. Keluar rumah, oh iya. Tetapi ya bisa juga dibaca ketika berkendaraan. Yang disampaikan atau yang dibacakan oleh adik kita tadi itu betul, itu adalah salah satu doa yang dibaca Nabi ketika berkendaraan. Tapi kendaraan dulu kan ya kuda ya, unta dan sebagainya. Itu kan kendaraan juga. Di sini saya mengajak kita untuk lebih baik redaksi kita perhatikan, kita kembali lagi mencari dan menelusuri redaksi yang pas, walaupun redaksi apapun tidak masalah karena sifatnya tidak mengikat. Tapi di sini saya mengajak lebih kita fokus pada penghayatan maknanya. Contoh tadi Bismillah dengan nama Allah saya keluar, saya berkendara. Tawakal ke Allah, saya pasrahkan jiwa raganya kepada Allah. Jadi yang lebih utama penghayatan. Sehingga hati itu betul-betul nyambung terus, connect terus dengan Allah. Ya, alhamdulillah, saya hanya berlindung kepada yang melindungi Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya bagi diri ini dalam berkendara, dalam menjalankan aktivitas, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin dan kehendak dari Yang Maha Kuasa. Jika itu dihayati, ada energi luar biasa yang akan dirasakan. Doa yang dibaca tadi, Subhanallah bisakhara, itu juga luar biasa untuk dihayati, meningkatkan kesadaran kita. Subhanallah bisakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Artinya Maha Suci Allah yang telah menciptakan kendaraan ini tanpa saya pernah berbuat apa-apa, dengan segala dosa yang saya punya, ternyata Allah berikan betapa nikmatnya. Itu kan luar biasa kalau kita hayati. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan bagaimanapun kita berkendaraan kemana saja, pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Itu sungguh sangat luar biasa. Jadi adik-adik pada generasi milenial dan seluruh teman-teman yang telah bergabung pada live streaming, betapa pentingnya berdoa pada saat sebelum berkendara. Jadi pada saat keluar rumah berdoa dulu. Jadi kalau sudah doa kita sudah baik, tentunya kita akan mengutamakan keselamatan, Bapak dan Guru ya. Nggak ada kita kepikiran akan memasang racing, bikin ribut-ribut, bising-bising, atau tidak ingin menggunakan helm. Pasti karena doanya baik, tentunya yang didapat pun pasti
Baik, Bapak Tuan Guru ya. Saya takut ya, mungkin kelebihan juga dari Pak. Saya pernah pakai mobil itu tapi pakai helm. Pakai mobil kemudian pakai helm. Aduh. Tapi sebenarnya saya lebih Mungkin itu lupa atau? enggak, saya lebih mau bikin suasana tawa aja ketika itu ya. Saya tertawa ya, itu juga memasukkan kegembiraan dalam hati saudara kita itu juga. Mungkin sebelum kita tutup dan sebelum kita memberi kesimpulan, mungkin ada tambahan sedikit. Iya, saya ingin mendengar langsung, tapi kan saya telah ikut dari awal, saya sedih sekali. Saya ingin mendengar dari Ibu dan Bapak. Iya, mungkin ada sedikit tanggapan sebelum kita. Karena saya juga diberikan, tapi izin insya Allah masih utuh semua. Baik, ada. Closing statement barangkali. Saya cukup mengucapkan banyak terima kasih, bersyukur bisa kedatangan tamu Bapak Tuan Guru tokoh agama di Kabupaten Lombok Timur dan kita bisa mendengarkan bersama poin-poin yang sudah disampaikan tadi itu sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri. Jadi harus kita laksanakan dan untuk adik-adik silakan setelah kegiatan ini direnungi kembali apa saja yang poin-poin yang sudah disampaikan dari beberapa narasumber agar kedepannya adik-adik ini bisa menjadi duta lalu lintas di sekolah masing-masing, bisa menjadi duta keselamatan di Kabupaten Lombok Timur dan bisa menjadi duta sampai di Polda Nusa Tenggara Barat. Ada tambahan dari Saya kata doa tadi telah ya, jadi merangkum semua ya, kegiatan kita ini terlaksana karena adanya restu dari Allah Ta'ala. Kemudian kita didatangkan tokoh-tokoh agama yang berbiasa memberikan kita siraman rohani, ya, memberikan kita kekuatan iman, memberikan kita semangat dalam melaksanakan tugas. Berkat beliau dan kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak Guru, beserta kami yang menyaksikan di sini tausiah-tausiah dari Bapak Guru dan Bapak Guru yang hadir sangat menikmati dan merasuk di jiwa kami. Semoga ini menjadi kekuatan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa sekali juga narasumber kita, nggak kalah kece, nggak kaleng-kaleng loh ya narasumber kita pada pagi hari ini. Kemudian di situ terlihat ada anak-anak pramuka juga, kayaknya ini binaan pramuka. Anak pramuka ini seringkali sangat membantu Bapak ya program-program lalu lintas, terutama mereka mereka turun di jalan pada saat beberapa operasi terlihat seperti itu ya. Jadi sungguh sangat luar biasa. Terima kasih kami sampaikan kepada anak-anak pramuka dan adik-adik yang telah bergabung pada pagi hari ini. Dan doa untuk para peserta sudah didoakan oleh orang-orang yang sungguh sangat terbuka dan mulia. Semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beberapa kesimpulan yang dapat kita petik pada pagi hari ini adalah kecelakaan yang terjadi di kita dan masih kurangnya kepatuhan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, terutama para generasi milenial. Kemudian beberapa inovasi dari Satlantas Lombok Timur tadi sudah disampaikan oleh Ibu dan Bapak Hanif kita. Jadi inovasi-inovasi dari Satlantas Lombok Timur ini sangat atau terus dikembangkan, disesuaikan dengan kebutuhan zaman pada saat ini. Kemudian beberapa penekanan dari Bapak Tuan Guru kita, yakni yang bisa kami petik, yakni pada saat di jalan sudah seharusnya untuk bertanggung jawab. Karena kalau tidak tanggung jawab bisa berbahaya. Tentunya tidak boleh bawa ke mudaratan untuk diri sendiri, apalagi untuk orang lain. Mematuhi peraturan yang ada, jangan gunakan jalan raya jika tidak tahu caranya. Tuh, terutama adik-adik ya. Jangan gunakan jalan raya jika tidak tahu caranya. Jadi kalau mau menggunakan jalan raya, cari tahu dulu bagaimana tata cara untuk penggunaannya. Biar sesuai tema. Jadi berkeselamatan atau selamat di jalan raya. Mungkin kita akhiri untuk bincang-bincang 3B kita, bincang berkah berkeselamatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber dan tamu dengan kami yang bersedia hadir pada
pagi hari ini. Untuk adik-adik, semoga bincang-bincang kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal untuk para adik siswa-siswi sekalian dan seluruh teman-teman hari ini. Kita terima kasih Bapak Ibu Guru sekolah, Bapak Ibu Guru pendamping sekolah dengan luar biasa untuk kami, dan semoga selanjutnya kita akan terus meningkatkan diri dan makin. Sekolah yang belum kasih serahkan nomornya segera. Oh iya, kepala luar biasa Pak Kanit, kita 300 nomor sekolah ada di handphonenya. Wow, sungguh luar biasa. Salam sukses untuk adik-adik, selamat menggapai impian dan cita-cita. Jangan lupa seperti tema kita, utamakan keselamatan pada saat di jalan raya. Kita akhiri dengan mengucapkan, sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai bertemu lagi di bincang-bincang selanjutnya bersama saya, Bribka Evi. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, pelajari doa bertemu. Sama-sama. Masih Sudah selesai.